Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen bimbing saya, Bapak Luciantoro, SMSC PhD, serta Bapak penguji dosen pembimbing dosen saya. Perkenalkan, saya Diki Santo, konsentrasi operation, mahasiswa MBA Semba 38. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Toko Retail XYZ, studi pada cabang sekitar Yogyakarta. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Kita dapat melihat bahwa terdapat fenomena pertumbuhan sektor retail di Indonesia yang tumbuh hingga 8% di 2023. Sektor ini juga menyumbang PDB sebanyak 53%. Dan indeks penjualan realnya mencapai rekor tertinggi sejak pandemi COVID di angka 241. Sejalan dengan fenomena ini, perusahaan retail PT XYZ yang berdiri sejak November 2020 ini juga mengalami pertumbuhan yang positif, ditandai dengan pertambahan titik cabang sebanyak 72 titik di Pulau Jawa dan Sumatera, dan sudah memiliki SKU sebanyak 15.000. Tetapi dari fenomena pertumbuhan tadi, terdapat kontradiksi, yang mana menurut penelitian dari Lestari, pada 18 perusahaan retail terbesar di periode 2019 dan 2020, masih banyak NPM dan ROI yang di bawah standar rata-rata industri, termasuk salah satunya adalah PT XYZ. Nilai NPM yang rendah ini bisa dipengaruhi oleh loss of sales yang tinggi yang akan membuat nilai NPM dan ROI buruk. Menurut Apis Block Dictionary dan juga Srindrahan, penerapan manajemen rantai pasok yang efektif bisa mengatasi masalah ini. Beberapa rumusan dari masalah dari penelitian ini adalah: pertama, PT XYZ mengalami loss of sales sekitar 400 juta selama 1 tahun periode terakhir. Angka akurasi MAPE dari seluruh SKU-nya memiliki nilai 38%. Lalu penelitian yang akan berfokus pada SKU beras yang menyumbang revenue terbesar atau 17%. Lalu yang mana bila terdapat situasi over forecast pada beras akan menyebabkan penurunan kualitas beras sesuai dengan penelitian dari Tong dan akan menurunkan pendapatan. Akurasi peramalan tinggi penting untuk keuntungan economic of scale seperti yang diutarakan oleh Bowersock, dan ini relevan dengan PT XYZ. Menurut King, metode kualitatif pada peramalan berdasarkan insting cenderung bias dan kurang efektif. Pertanyaan penelitian antara lain adalah seperti berikut. Tujuan penelitian adalah seperti berikut. Manfaat penelitian. Bagi toko retail XYZ, penelitian ini membantu mereka dalam merumuskan strategi perencanaan produk mereka yang lebih tepat. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian toko retail yang lainnya di Indonesia. Bab 2. Tinjauan pustaka. Berdasarkan landasan teori pada penelitian ini antara lain, yang pertama ada loss of sales, atau bisa diartikan ketidakpuasan pelanggan terjadi akibat manajemen persediaan yang kurang tepat, ini menurut dari Bowersock. Yang kedua, peramalan dapat didefinisikan sebagai apa yang diperkirakan akan terjual, kapan, dan di mana. Yang ketiga, langkah awal untuk memiliki metode peramalan tepat, yaitu identifikasi seri data, termasuk tren, musiman, dan siklus. Lalu, menurut Kopra and Mendel, menekankan bahwa ketika karakteristik pola data tidak jelas, menilai kesalahan peramalan dari berbagai metode dapat membantu menentukan teknik peramalan terbaik. Berikutnya, di slide terdapat gambar beberapa tabel, yaitu antara lain moving average, eksponensial, dan lainnya seperti itu. Berikut adalah tabel yang saya ambil dari Hanke Witscher dan Kopra Mendel. Tabel berisikan berbagai macam metode peramalan yang saya gunakan dalam penelitian dan relevansi metode peramalan dengan berbagai macam pola seri data. Diketahui juga seluruh metode tadi memiliki jangkauan waktu hasil peramalan kurang dari 3 bulan. Beberapa indikator untuk menentukan akurasi metode peramalan antara lain MSE atau bisa diartikan sebagai kuadratrik kesalahan, MAD atau rata-rata deviasi, dan berikutnya ada tracking signal yang menurut Kopra Mendel bila kurang dari -6 tergolong under forecast dan +6 tergolong over forecast. Pada penelitian ini, indikator akurasi utama yang kita gunakan adalah MAPE, karena menurut penelitian dari Fieldes, indikator ini memiliki kemudahan interpretasi error. Lalu dari hasil penelitian oleh Lewis, MAPE ini pun bisa kita kategorikan. Tiap nilai ini mengandung tergolong apa keakuratannya. Pada kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama, dari Anusa, dengan pencarian peramalan terbaik dengan berbagai metode peramalan pada toko farmasi, Vega pada toko retail makanan, lalu diuji cobakan dengan metode peramalan Holt dan Winter, lalu Staton yang meneliti 167 produk selai dan jelly pada toko retail dengan berbagai macam metode peramalan tradisional, dan mendapati metode Arima dan Holt Winter adalah yang terbaik. Lalu Fieldes memiliki hasil penelitian bahwa keunggulan model non-linear seperti artificial neural network masih belum
cukup kuat seperti itu. Bab 3, metode penelitian. Menggunakan desain penelitian studi statistik. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deduktif dengan data deskriptif kuantitatif. Objek penelitian berfokus pada salah satu aktivitas gudang pusat mereka berada di DI Yogyakarta. Metode pengumpulan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer untuk mengetahui alur proses peramalan saat ini dilakukan dengan metode observasi. Data sekunder berupa data historis, pembelian, penjualan, dan harga jual seluruh SKU periode Juli 2022 hingga Juni 2023. Setelahnya, data diolah dan diuji cobakan dengan metode peramalan dan dilihat keakuratan pada tiap metode. Pada penelitian ini akan berfokus pada kategori beras, karena setelah digunakan diagram Pareto terlihat bahwa kategori beras adalah penyumbang revenue terbesar atau sebesar 17% atau sekitar 1 miliar rupiah. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pengukuran keakuratan pada tiap SKU kategori beras. Terlihat pada tabel bahwa dari 7 SKU hanya SKU beras medium kemasan Bulogmo 1 kilo yang memiliki MAPE dengan kategori akurat. Sedangkan SKU lainnya tergolong cukup akurat dan tidak akurat. Dari sisi kategori tracking signal, hanya SKU beras medium kemasan Bulogmo 1 kilo dan beras mentik wangi kemasan Bulogmo yang masih tergolong anormal. Dari indikator MAP dan TS di atas mengindikasikan bahwa SKU pada produk beras harus dicarikan model peramalan lain yang lebih akurat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu tentang proses peramalan persediaan pada PT XYZ yang sedang digunakan, pada gambar terlihat alur proses peramalannya. Dimulai dengan PT XYZ mengumpulkan data penjualan tiap cabang toko retail, lalu dilakukan identifikasi stok yang sudah menipis. Selanjutnya, proses peramalan asisten manager akan melakukan metode peramalan berdasarkan judgment mereka, dengan mempertimbangkan permintaan di masa lalu. Setelahnya ada proses pemesanan dan QC pada stok yang akan datang. Setelahnya stok akan didistribusikan ke cabang toko yang membutuhkan. Dari sini sebenarnya bisa diperoleh jawaban bahwa PT XYZ masih menggunakan metode kualitatif dalam metode peramalannya. Hal ini sesuai dengan penelitian King. Bila perusahaan hanya menggunakan metode kualitatif dalam peramalan, maka akan terjadi peramalan dengan kinerja yang buruk. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 2, yaitu identifikasi metode peramalan pada SKU kategori produk beras. Pada awalnya dilakukan identifikasi pola seri data sesuai penelitian dari Hanke dan Witcher. Tetapi dari grafik terlihat dikarenakan data hanya tersedia 12 bulan, maka hanya terlihat pola tren saja, sementara musiman dan siklus belum dapat terlihat polanya. Hal ini membuat penelitian harus mengikuti arahan dari Kopra Mendel, menegaskan untuk mencari metode peramalan terbaik digunakan cara trial error pada SKU. Berikutnya, 7 SKU beras diuji cobakan dengan peramalan moving average dan rangkuman seluruh indikator keakuratannya adalah sebagai berikut. Berikutnya, diuji cobakan dengan metode peramalan simple exponential smoothing dan rangkuman seluruh indikator keakuratannya adalah sebagai berikut. Berikutnya, diuji cobakan dengan metode peramalan Holt model dan rangkuman seluruh indikator keakuratannya adalah sebagai berikut. Berikutnya, diuji cobakan dengan metode peramalan Winter model. Pada metode ini menjadi catatan sendiri karena aplikasi Minitab tidak bisa meramalkan SKU bila mana ada periode yang kosong, sehingga hanya 2 SKU yang bisa diramalkan dengan metode ini, dan rangkuman seluruh indikator keakuratannya adalah sebagai berikut. Berikutnya, diuji cobakan dengan menggunakan metode ARIMA, yaitu pada aplikasi Minitab yang sebelumnya sudah ditreatment dahulu sehingga menjadi stasioner. Pola data yang stasioner dan dibuktikan dengan fungsi autokorelasi sesuai dengan buku Hanke. Lalu dipilih model ARIMA yang menghasilkan AIC terkecil. Rangkuman seluruh indikator keakuratannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dari seluruh metode peramalan pada SKU, metode peramalan yang menghasilkan MAPE terkecil dan terlihat pada tabel berikut. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga tentang dampak implementasi penerapan metode peramalan kategori beras, SKU pertama yang kita bahas adalah beras premium kemasan Bulogmo dengan metode Winter, menghasilkan penurunan MAPI sebesar 64%, menunjukkan peningkatan akurasi dengan kesalahan hanya berkisar 5,76% dengan hasil MAD 300 atau penunjukan safety stock 376. Pada tracking signal, dihasilkan peramalan over forecast secara konstan. Implikasi manajerialnya PT XYZ bisa menggunakan metode Winter pada SKU ini, tetapi di saat yang sama harus mencari cara untuk memitigasi over forecast seperti cari gudang ekstra atau yang lainnya. Hasil ini menegaskan bahwa cara trial error dari Kopra Mendel bisa digunakan meskipun adanya over forecast kemungkinan dikarenakan tidak mengikuti cara Hanke. PT XYZ bisa secara paralel menggunakan metode ini sambil menambah data observasi atau menggunakan neural network yang menurut Zhang dan Qi bisa digunakan pada data yang memiliki pola berbagai macam polanya.
Pada SKU beras super kemasan Bulog 1 kilo, hasil MAPE menjadi lebih buruk atau 95% atau naik 6,5%. Padahal metode ARIMA ini metode paling efektif dari menangkap pola data SKU ini. Hal ini menunjukkan kebutuhan model yang lebih kompleks dan analisis mendalam. Mungkin karena kurangnya identifikasi pola data seperti yang diutarakan oleh Hanke, ataupun jumlah observasi ARIMA yang kurang, yaitu menurut Kosenko minimal ada 16 periode. Implikasi manajerialnya, PT XYZ bisa menggunakan metode kualitatif yang sebelumnya, sambil dicari cara secara paralel menambahkan data observasi, atau secara paralel manajer bisa menggunakan neural network, di mana menurut penelitian Al Wospel, neural network membutuhkan jumlah data yang tidak banyak atau minimum. Berikutnya ada SKU beras medium kemasan Bulog 1 kilo, terlihat ada peningkatan MAPE sebesar 16,35%, yang menandakan akurasi semakin memburuk. Hal ini mengindikasikan cara trial error Cokramendo tidaklah tepat pada SKU ini, yang mana menunjukkan penelitian dari Hanke mungkin lebih tepat, di mana kita harus ada pola data, identifikasi pola data terlebih dahulu. Implikasi manajerialnya bisa menggunakan metode kualitatif, sambil secara paralel menambah data observasi, atau manajer bisa secara paralel menggunakan neural network dengan keunggulan yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Berikutnya, ada SKU beras Cendrawasih 1 kilo. Dengan menggunakan metode Holt, terdapat peningkatan akurasi sebesar 16,35% dari metode kualitatif dan tergolong cukup akurat. MAD 167 mengindikasikan safety stock sebesar 208, dan tracking signal menandakan tidak ada bias. Hal ini menunjukkan kesuksesan metode trial seperti yang diutarakan Kopra dan pada SKU ini. Implikasi manajernya bisa menggunakan metode Holt ini dengan secara paralel menambahkan data observasi. Bila manajer kurang puas, bisa secara paralel mencoba menggunakan neural network. Pada SKU beras mentik wangi kemasan Bulogmu terjadi peningkatan keakuratan ditandai dengan mapping turun sebesar 12,5 atau tergolong akurat. Dengan safety stock pun menunjukkan 40. Tracking signal pun menunjukkan unbiased. Hal ini menandakan metode trial error yang disarankan oleh Kopra terbukti cukup efektif. Manajer PT XYZ dapat menggunakan metode moving average pada SKU ini. Namun jika dirasa PT XYZ kurang puas akan hal ini, bisa secara paralel menggunakan metode neural network. Pada SKU beras premium kemasan Bulog beras 5 kilo dengan metode Holt terjadi peningkatan keakuratan ditandai dengan penurunan MAPE sebesar 12,38% atau tergolong akurat. Dari MAD menunjukkan safety stock sebesar 2 dan tracking signal yang menunjukkan normal. Hal ini membuktikan bahwa metode trial error dari Kopra dikemukakan adalah cukup efektif. Implikasinya, manajer bisa menggunakan metode ini, namun jika manajer ingin meningkatkan tingkat akurasi lebih lanjut, bisa menggunakan secara paralel menggunakan metode neural network. Pada SKU beras premium kemasan beras 2,5 kilo terjadi peningkatan akurasi yang sangat baik ditandai dengan MAPE yang turun sebesar 76% dan menjadi golongan sangat akurat. Hasil MAD mengindikasikan kebutuhan safety stock hanya sebesar 3/3 dan tracking signal tergolong normal. Hal ini menandakan bahwa cara trial error Kopra Mendel sangat efektif. Implikasinya, manajer PT XYZ dapat menggunakan metode ini pada SKU ini. Sambil dipantau secara berkala, bila benar terjadi peningkatan SKU, mungkin perlu diperkirakan metode peramalan yang lain. Bab 5. Kesimpulan. Proses peramalan persediaan pada PT XYZ yang sedang digunakan adalah dengan melakukan restock pada seluruh SKU-nya adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Berikutnya, identifikasi metode peramalan pada SKU kategori produk beras sesuai hasil Pareto menunjukkan bahwa SKU ini dengan dilakukan trial error menunjukkan SKU memiliki pola seri data unik dan berbeda-beda. Tentang dampak implementasi penerapan metode peramalan pada kategori beras, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode kuantitatif meningkatkan akurasi peramalan pada 5 SKU kategori beras secara signifikan dibandingkan dengan metode kualitatif, meskipun 2 SKU mengalami penurunan keakuratan. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain, penelitian hanya berfokus pada SKU kategori beras pada cabang-cabang PT XYZ di sekitar Jogja dengan data observasi adalah 12 bulan, yaitu Juli 2022 hingga Juni 2023. Adapun saran dari penelitian ini antara lain, kemasan SKU beras premium kemasan Bulogmu dengan tracking signal over forecasting, PT XYZ perlu strategi mitigasi risiko seperti penyimpanan lebih besar atau pembeli kuantitas berlebih. Hasil peramalan menunjukkan peningkatan akurasi SKU beras di PT XYZ, namun keakuratan bisa ditingkatkan lagi dengan menambah data observasi atau menggunakan metode canggih seperti neural network. PT XYZ dapat menerapkan metode peramalan pada kategori dan cabang produk lain untuk perencanaan dan pengendalian persediaan yang lebih efisien. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.